Dua delapan itu. Yang 287 riyen ya. Kawa kalau wadah ganten ini. 28. Bukan sing anak lho. Oh, 288. Saya itu kopi sing 288. 288 ngomong sing 288. Faidah saja. Al-Fatihah. Niki niku wis kula niati saking dalem niki kitab I'anatul Talibin ya. I'anatul Talibin niku syarahe kitab Fathul Mu'in. Kula wingi mulai tanggal Arafah, mulai tanggal mulai Kamis. Mulai Kamis mulang bab haji terus teng pondok kula teng Parang ini termasuk sampai iki. I'anatul Talibin niku ditulis oleh Sayyid Abi Bakar Satu. Sinten saya Abi Bakar niku pun di atas tahun 1000-an. Terus kita dengan beliau itu paling sampai 5 orang 6 orang itu sudah. Misalnya sanad pulau dia memang saking Kiai Juber, saking Mbak Fakih Mas Tumambang, saking Mbak Mahfud Atur Musi. Mbak Mahfud niku mumpun muridé Sayyid Abi Bakar sinten? Satu. Saya Bakar Satu muridé saya Jemi sinten? Sahlan. Mulai saking Mbak Khalil Bangkalan muridé Mbak Syekh Nawawi Banten. Ya terus muridé saya Abi Bakar Satu. Berarti Mbak Khalil niku pun murid kalian Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten niku generasi kedua niku menangi Raden Asnawi. Tiga tane Mbak Nawawi Banten sing aran Tafsir Nawawi. Jenenge Nyai Hamdana. Di antara istri muda nih Mbak Nawawi tak usah beli wafat wonten sini kan itu. Mbaknya. Artinya kita masih dekat sekali dengan Sayyid Abi Bakar Satu. Artinya dekatnya sehingga format haji yang sekarang itu mengikuti panduan Sayyid Abi Bakar Satu. Karena kalau panduan yang dulu-dulu itu sudah musnah. Artinya sudah musnah itu secara desain kekinian tenggene peta-peta Arafah, peta-peta Mekah itu perubahannya sudah banyak. Yes, itu yang mulai zaman Nabi sampai sekarang. Nah, yang mulai I'anatul Talibin dari Bakar Satu itu masih formatnya masih kelihatan sekali. Karena itu sudah di atas tahun 1000-an, napa? Hijriah. Sudah di atas tahun napa? 1000-an napa? Hijriah. Ini sama ngerti. Karena yang dulu-dulu itu misalnya kayak aturan-aturan zaman Nabi, terus apa-apa itu rubahnya tentang. Sama dia mawon sidik seni diangkatan, misalnya menyangkut mas'al, menyangkut nopo mina jadid, mina kodim, terus perluasan itu gimana, kayak apa. Dan ini kalau niati format yang musim haji, format sampai biasanya itu kaji, cukup haji ini ganjaran itu bodoh benar, haji. Asal sampai melarat tenan ganjaran itu bodoh. Enggak tenan. Anak sugih ora kaji medhen, anak marat kaji nekat. Kita di Malang ngelong akeh. Ya ape ra kaji aja. Mun kula waca Bismillahirrahmanirrahim. Kula waca wis menyangkut fadilah wukuf yaumi Arafah. Kenapa begitu sakral? Faidah ini mulai faidah ini. Qala sallallahu alaihi wasallam afdhalul ayyam yaum Arafah. Utamane dina ku yaum Arafah, dina Arafah. Wa idza wafaqala nalikane nyocoki po yaum Arafah yaum Jumat ing dalem dina Jumat. Wa huwa mongko yaum Arafah afdhalul wa utama min sabina hajjatan tinimbang 70 haji. Fi ghairi yaum Jumat ing dalem saliyane dina Jumat. Ini sing populer disebut haji akbar. Niku dina Arafah pas bareng dina napa? Jumat.
Akhrajahu Razinu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol idza kana yaum Arafah yaum Jumatin. Nalikane ana apa dina Arafah yaum Jumatin dina Jumat. Wa farawu li jami ahli al-mauqif. Maring sakabehane wong sing nglakoni wukuf diwe riwasitatin kelan tanpa lantaran. Wa fi ghairi yaumil Jumat lan iki sing perlu kula terangno sing iki. Ben sampean ngrasa utang mbek aku. Kula ndek kepentingan ben sampean ngrasa utang ngono ae. Wa fi ghairi yaumil Jumat lan nak wukuf liyane dina Jumat. Iku Allah nyepura ya habu. Maring nyepura sapa Allah kauman ing kaum mergo faktor di kaum krana kaum liya. Di pangeran delok rugen gak niat delok rugen. Kok ning ngarepe ana wong alim dadi ya kedelok dadi kok ana hukum. Bener kok sampean kok. Ya habu kauman napa? Ya kaum. Syafaat. Wa yurwa'an Muhammad bin Munkatsir anau hajjat salatan wa salatina hajjatan. Iki rumah tenan iki. Diriwayatno sange Muhammad bin Munkatsir, anau sakjane Muhammad bin Munkatsir hajjat salatan wa salatina hajjatan. Au kaji ping 33. Salam maka ana akhir hajjatin hajjah. Di haji yang terakhir kala ngucap sapa Muhammad bin Munkatsir. Wa wa Muhammad bin Munkatsir fi Arafah ana ing tanah Arafah. Allahumma ta'ala innaka ta'lamu sakjane panjenengan pirsa annani fatwaqtu fi mauqifi hada salatan wa salatina waqtan. Kula pun wukuf temriki ping 30 napa? Pangeran diterangno. Awa kibatan di fardhi. Sing sitok kangge keperluan kula piyambak. Wa taniya an abdi sing setunggal kangge bapak kula. Wa talisaan iki ben ora sampeyan mentale ulama, mentale sampeyan sing egois itu ben. Lah terus dawuh Muhammad bin Katsir kan seorang ulama. Wa ushiduka ya rabbi anni qad wahabtu salatin. Dene kan haji ping 33. Sing 3 kanggo dekne mboke bapake. Lah sing 30 dihibahkan ke umatnya Nabi Muhammad kabeh. Ya Rabbi, ani qad wahabtu salatin. Tak temen ingsun teman-teman ngakekno sapa ingsun as-salatin. Sing 30 haji kula, wukuf kula tak kekno, tak berikan, tak hadiahkan liman kedhe wong. Wa qofa kang wukuf sapa man mau kiki ing nggon wukuf ingsun hadai lah mau kiki. Tapi walam tu takop dalan ora den tampa apa iki lah ibadahe wong iku min sange man. Gusti kula niku gadah poin haji 33. Sing 3 nggih kula tak keluarga, sing 30 poin tak kabiskan umat Nabi sing wukuf malam ini dan wukufnya tidak diterima. Sing wukufe boten ditampa kula kei jatah wukuf kula sing jenengan napa? Tampa. Nah, ciri utama wali ku pede. Percaya apa? Diri. Falam ada pamangkat mangkane bertolak sapa wong min Arafat sange Arafat wana jalalan umuran sapa wong bil Muzdalifah ing dalem Muzdalifah. Golek trikil ngene. Nu dia mengkotin undang sapa man fil manam ing dalem kubur. Yabnal Munkatsir. Niki kenang-kenang ngaji niki. Yabnal Munkatsir. Niki pangeran tersinggung. Jadi ternyata niat baiknya dia ingin menghadiahkan 30 hajinya ke umatnya Nabi malah pangeran tinggal tersinggung. Jadi pangeran Yabnal Munkatsir Atatakarromu ana to marai lomo sira alaman ing atase wong pola kang gawe sapa man altaroma ing kemulyanan utawa ing lomo ing derma. Kuwe kok marai aku lomo sing lomo aku jadi. Ata dudu ana to nglomani sira alaman ing atase wong pola kang gawe sapa man aljuda ing lomo. Inna Allaha ta'ala yaqulu laka wa izzati wa jalali laqad ghafartu. Teman-teman nyepura sapa ingsun liman kedhe wong. Wakofa kang wukuf sapa man fi Arafat ing dalem tanah Arafat qabla an akhluka. Sedurunge ing tong gawe sapa ingsun Arafat ing Arafat di alfi amin kelawan jarak 2000 napa. Rasulullah Ali bin Muwaffaq rahmatullahi alaihi qol hadatsu fi ba'd sini. Ini yang paling ngeri cerita ini. Dan kalau yakin cerita ini benar yang kedua ini, terutama yang kedua. Dan zaman utang jasa mbak aku, mbak ulama, mbak kasih. Aku itu tahu haji tiba di sini. Paling tuh benamat di Tilkhib Bamina. Para itu malaikat ini mengkon ningali ingsun, mengkon ngisi ingsun ing roh malaikat loro pat najala minas sama. Faqala ahadu mali sahibi. Ya Abdullah, ata'lamu kama hajja baita rabbina bi sana. Iki dua malaikat berdiskusi, berdialog. Kowe roh sing haji tahun iki piro? Qala la ora. Iki tak jawab situmi ati alfin. Sing kaji saiki 600. Ada ini kali juta menurut juta. Pemerintahan Arab Saudi mengumumkan resmi itu 2 juta. Tapi ya bisa 3 juta. Zaman itu mawon pun situ mi'atin apa? Alfin. Ini 600.000. Sumakola lagu. Atas di kamku bila minggum. Terus ditompo pira. Kolala.
Dari malaikat yang ngerti arat. Kalau kita tuh antus, contoh 600 itu ditompo mau pinten 6 orang meri. Tenan bener-bener. Di ditompo mau kita tuh napa? Antus. 600.000 orang sing ditompo mau pinten 6. Ngeri ya. Kita tahu kaji Markus, kaji bisnis, paham ya? Kaji nekat warisan sengketa, kaji kok ngomong ditompo bicara nih. Kaji bisnis, kaji warisan tanah sengketa, kaji bonus kok pejabat dibeli duit korupsi, kaji dana abadi apa? Umat, kaji bisnis catering, bener lah 600.000 ditompo mau sitatu apa? Andusin bener, ngeri bener. Betul kaji boleh pantas. Ngiwanen kiai sing sowan kula ben kaji. Lah perkara apa? Kula mau katok. Wong kaji katok iku. Biasane nak kan tak paket wek. Dadi mau kepen kak ben ora katok. Yo ono teng. Lah ngono kok nampa piye niate kaji ben ora katok. Ben kak. Sumarta fa'abil hawa. Ngeri nih, terus malaikat loro munggah ning langit pakum tuwa ana marubun abi susah. Motok 600.000. Sing ditampa mau 6 susah. Wakul tuwa kok bisa cilakane aku. Enak aku ana biaya dicitati aku sebab. Lah aku yang ngarep ditampa motok 600.000 sing ditampa mau 6. Motok aku termasuk wong 6 iki. Jadi kate TPNS nih. Sing daftar ribuan ditampa 600. Falamma waqaftu bi Arafah. Mangkare buka pondok ingsun di Arafah taun ing Arafah. Wa bitu lan nginep sapa ingsun bil Musdalifah ana ing Musdalifah. Ra'aitu mongko ningali ingsun al malakian ing malaikat loro pot najalan minas sama ala ajadihima. Fakalama ahaduma alal akhir. Sesuai salam-salaman bapak ya Abdullah. Atat bima hakama rabbuka fi hadhil lailah. Malaikat yang satu ini dekat sekali dengan Allah dan diberitahu di antara 600 orang tadi yang diterima kan hanya apa? Nah. Terus dari kedua, gini ku ta'usai wukuf di Arafah kan mereka ke Musdalifah. Intinya ta'usai wukuf di Arafah pas meroteng apa Musdalifah. Berarti malam Lailatan Nakhri. Lailatan apa? Nakhri. Malam ini kamu tahu Tuhan memutuskan apa? Maka kamarah juga fiadil. Qala la. Qal fa innahu wahaba li kulli wahidin nafsa al-maqbulin mi'atan apa? Alfi. Dari 6 orang yang diterima itu per satu orang iso nyapati wong 100. Jadi sing ditampa wong 6. Gara-gara wong 6 itu per satu orang diberi hak nyapati 100.000. Walhasil akhirnya gendol-gendol 600.000. Malah napa? Ketampa. Waqat kubilu jami'an. Dan akhirnya wong 600 ditampa. Qal fantabatu. Mongko tani sapa ingsun wabilan itu tetap kedua ingsun minat surur sangking kesenangan. Mala ya alamuhu illallah. Orang ana sing kersa kecuali Allah. Iqabila krana nampa sapa wa al-hujjata ing pira-pira haji jami'an. Ing sakabehane hujjat. Wa manakagum lan paring sapa wa ing hujjat. Biron ing kaapiane wajudan lan kelemanan iki. Biron ing kaapiane wajudan lan kelemanan. Walam ya jalan orang gawe sapa apa minggu sangking mau sing wong hujjat-hujjat wau syafian wong sing cilaka. Wala makruman lan ora wong sing den alang-alangi sang rahmat. Wala matrudan lan ora wong sing ditolak. Iki cerita-cerita napa? Cerita-cerita alam. Tapi ini rumah tenan. Ben sampean di matur nuwun be ulama mbek wali. Cerita-cerita alam. Jadi sing haji misalnya saiki 2 juta, kira-kira sing ditampa nek 600 itu wong 6 juta mudah kira. Ya rolatan 20. Sing kira-kira tampa 20. Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas planet atau khas-khas dunia spiritual rohani itu. Memang itu nyata. Nyatanya nyata. Kalau cerita gitu, sampai ngerti mazhab ulama. Tiap kita mati kayu ulama, ini secara kata bisir di asrori. Atau di asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan. Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani, termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus orang 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunnah. Jamaah sholat itu menjadi apa? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi,
Itu sing dia jadi tombol lewat yang satu sing layak napa ditompo. Iku nunjukno bahwa Allah di tradisi syafaat. Tidak bisa orang berdiri-berdiri di depan Tuhan. Sampeyan bayangkan hati ini sampeyan apa? Tombol di, misalnya kula soleh, wapian, di pengaruh, mau dikasih, nanti keluar ganjar mesti setengah mafia. Mau soleh orang arah begitu. Dagangan tasbih nganti keluar gaji gitu. Mesti setengah market tidak itu malah gampang keluar napa. Andikan warisan itu murni milik kita, karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan apa? Dia betul. Paham ya? Juga tuh gale ke salam template yang aku misalnya Mustafa salam template. Nah, mungkin kamu Mustafa itu, tapi ada jatah anaknya yang mungkin calon untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakangnya. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini ini pasti. Yang ketika ini Kanjeng Nabi, uang itu sing jamaah rasan ana kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi apa? Sah. Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sing ra ditampa gara-gara 6 orang sing ikhlas itu. Taman tak cerita ini. Kenapa banyak yang tidak sah? Oke lah kalau dosa besar kayak zina, korupsi itu jelas menjadikan tidak sah. Andai kan orang itu soleh saja, ya soleh, enggak usah bisa soleh. Itu ada soleh yang kriminal. Mereka soleh yang bersekutu dengan iblis. Soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini ketika Imam Ghazali. Kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali. Innahum ikhwana sayatin. La ghirata lahum fiddin. Mereka itu bersekutu dengan setan. Karena ada ghirahnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Jadi kesalahan kita itu begitu. Misalnya contoh ngeten, misalnya contoh Pak. Mana sama gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati benar. Ke aliran sesat telah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah dipolis apa? Karena kita butuh hero. Nyata misalnya contoh paling gampang. Wong soleh kok Mustafa Rusin ini orang beda itu dia. Orang Universitas Kristen Nabi itu dia. Orang rumah sakit Kristen Nabi itu dia. Itu beda dengan orang soleh kota sing di duit. Nah contoh sih, bisa orang Islam masuk gereja. Bisa rumah sakit Islam mengkat rumah sakit Kristen Nabi. Bisa masjid kalapi ambil gugah. Nah kesalahan yang tidak punya zira ini tentu susah diterima karena kita hidup di alamnya. Ini rumah lain. Sebab itu kesalahan ini butuh dikontrol, kesalahan yang punya zira. Dia kesalahannya orang yang punya zira. Karena kesalahan fasidnya tentu merugikan Islam. Kira sebelum ini di uang keturunan pegawai tahajud sholat duha. Mau terima jadi supir. Mobilku keluarin Pak, sinongkon uang kartu anjek kak beli wajar atau so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia soleh. Hanya karena kurang SDM, kurang hiro, nasibnya alhamdulillah penting kerja halal. Gimana tak? Padahal juga majikan itu tidak belajar gak dia tentara. Oh soleh gak sensitif gitu. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia tidak pernah ada institusi kesalahan dia diijak oleh orang tua. Lalu kalau bolak-balik masuk teng para kiai, aku go ismi go sekuler lah. Cek Allah tetap tak hormati, tak fatihah. Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar. Kalau Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai sejagat Indonesia sedikit demi sedikit tergeser. Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari luar intelektual Muslim yang mungkin mereka tidak tahu. Tapi mereka punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Itu enggak menolak dilawan Rukin Mustafa. Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantas itu gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup tidak sekedar dengan kawan, ada lawan dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen, punya kepekaan sentimen. Lu itu toh meneh sing supir ada sentimen parah meneh, wis mampu ora bergerak. Anak Ruben Mustafa itu so kemudian sing luwih itu. Dan ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan
kita yang modern. Islam itu harus punya giro. Coba zaman baca saja, tidak usah jauh-jauh baca aja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuatannya bos-bos dari Cina? Ketika ini kuat, Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jatuh. Kemudian mulai Cina tertinggi. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak Mossad, kayak apa? Kayak apa? Mossad. Pulau menang jadi pulau camat belum sholat itu biaya sak daerah seneng ora karuan. Jadi camat sholat ya, tahlilan dia. Bisa kok aneh kalau camat kalau apa? Ternyata ini berangkat dari hiro-hiro, kesalian-kesalian yang punya hiro. Sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah kekuasaan non-muslim. Atau dalam konteks internal Islam, sampai Islam soleh, di bawah ketiak Islam orang. Pulau di pengalaman tragis dalam hal ini. Pulau di konco saat ini setengah stres. Gara-gara di santri soleh, melarat kerja jadi supir, supir Cina. Suatu saat Cina itu bangkit. Kalau hasil angin bagusnya Cina bunyi-bunyi itu boleh turun. Ini tinggal boleh nongol supir. Oh ya tak makan teror ini aku bunyi. Ini santri tak golan, bisa golan apa santri? Ini kode pulau ini. Ini supir jenengan, masuk ke Arab. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk yang dalam teman-teman. Kirim cepat ke popok kan orang-orang. Enggak ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Ya. Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hasilnya itu ditompok kangelan karena tingkat girohnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, bosan ini kompetisi. Yes, kenapa kompetisi? Pulau anyaran Nyai sama tak cerita ini. Saya 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat, anggaran tahlilan, nono popo di bidang masyarakat itu pulau. Pulau itu anggar teko tepat jam 6:30. Itu ngomong mesti teko jam itu kurang seperempat. Itu biasa. Kiai pura di sini mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dia terlambat. Pas kulon itu kalau teka awal terus, sampai 3 kali. Ngomong itu sungkan, masuk kalah di dia itu. Sesuai tiang-tiang tak tahu. Orang tertinggal, dengan teka awal rapat anjani. Agama zaman akhir nanti kalah sampai tiket bis, tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama, saya sangat tertinggal. Sama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian itu awam, tapi awam yang kriminal. Coba kalau urusan agama sama terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampaian. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala bencana atau bis apa ke Jakarta. Tengah wafat itu nih langsung. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat langsung. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat checking sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampean tak jam dulunya tak antri syukur. Lu kalau sampean awam total tidak tersinggung. BLT ya terlambat, tiket bis ya terlambat, pesawat ya terlambat. Oke, agama juga apa ini tidak kriminal. Itu dosa sadar. Berarti aturannya agama sekarang di aturannya Cina. Cina di aturan tiket nak terlambat hangus. Betul. Jadi ini misalnya pengirang ngandani ibadah hangus karena terlambat. Awam membuang umur-umur. Tapi bukan wanita terasa tuh. What you do? Pokoknya saya ini cekeli. Papa aku sih tok pengirang juga kalah sampai tiket bis. Mesti aku tok coba ilmunya soal bangel-angel atau dalil-dalilan. Ini contoh gila. Contoh apa? Contoh gila. Mungkin kalau kita sebagai soleh yang pasti biasa saja melihat fenomena itu. Mana kalau ngasih ke budi-budi tepat, tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bus juga hormat. Masa ngaji saya nah, harusnya lebih hormat. Lu kalau apa ngaji tentang beriki atau budi-budi. Misalnya ngantuk, dia ngopi tenang. Jika ada di boleh duit tenang. Kalau pas ngaji ke dua, entah ilmu ini tenang. Betul kok ngomong ngaji ngantuk, wangok. Tadi gua alamannya rarok, golek-golekan. Kriminal, apa? Uang apa itu rokok wae ora regane sakmene, duitku sakmene kok kembali sakmene duduk tak. Karena ngaji halaman error. Kriminal, napa?
Paham? Swargane tutup. Terlambat. Paham? Biar tahu ini contoh zero. Dia contoh apa? Dan zero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu balik mantul, ketika para sahabat sudah karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nomor perang, mereka kemudian matur ning Nabi. Jawab Nabi enak, diwarai Quran, iyam taskum korkum, fakod demat kal kauma korkum. Wong kafir lu gendo-gendo, itu wani luka. Mau demi tetapi, gue dari demi pengiram luka, kamu kirim gak karu. Kulon tak ini di jamaah dan Bojonegoro, tak ini sebagian pentah. Gara-gara mandi, oleh merokokasi pulau mandi. Maling ayam, maling bisik, maling mangga, maling telur, maling copet dan sebagainya. Setengah papan itu tangan, juragannya bergadoan cekak dalam bisik. Gue terima tahajud, itu tambah kanyepen. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soleh. Lalu kalau kadang nyayu wedi, artinya wedi itu bisa mangan tau orang. Nyayu ngeteni rapati prospeknya itu. Secara basarnya kadang kalau wedi. Ya tapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ramsi prospek. Uang yang jadi lonte puluhan tahun kiri diambil dan udah istiqomah ya. Kok gitu jadi nyai ra prospek ora wani iki. Uang itu jadi wong nakal, wae sing tetep kere tapi istiqomah. Kita dadi wong saleh kok mutung. Masalah musuh gimana? Kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menawan yang latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sama jadi badar narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu persaingan antar badar narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung. Kok berani? Mereka menantang nyawa berani. Itu jadi wong soleh gak dinyali, gak dinapa? Ono ninja wujine orang pelor bejuntali jadi orang. Terus terang, kalau ini jadi ulo santri kula kata, ulo penggemar kula kayak kata. Gus baca-baca apa tanu salah. Aku campur. Cangkem dia itu latih. Yo biasa wong maksiat-maksiate wani mati kok aku dadi kiai ra wani apa. Bangunnya aku wong saleh model opo, aku wong saleh. Kan kula nyai ku wede, tak wede. Gara-gara itu tadi, Allah punya tradisi membandingkan wong saleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini, wong intaku nu ta'lamu na innahum ya'lamuna kama ta'lamu. Wa tarjuna minallah malah ya. Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Kalau mereka berani, masa kita yang bayar turdu min Allah malah ya. Kita harus janin Allah kalah. Kalau ini cerita yang jamaah ngaji itu, uang raglem kaji di dua ibu, masjid itu, kaji regane mekelong kaji paling banter Rp4.000, tidak larang duit parkir. Apa betul sih? Nak umur yang uang rata-rata 20 tahun, kaji mau 30 juta, sampai nabung sedina 3.000 itu tak bulan itu untuk 30.000 deh. 3 kali 3 90.000. Nah, tak ulang untuk 90.000, 10 bulan itu untuk gitu. Sinten? 900. 900. Peng 20 tahun itu berarti ke duit juta. Di uang nak dino buat duit 3.000, 20 tahun di duit juta. Kaji mau 30 tahun, berarti regane kaji 1.500 mana ras 3.000 tahun. Regane kaji mau per hari 1.500. Makanya kalau sering diskusi dengan para kiai, cobalah umat ini dilatih rasional. Makanya ya, maju agama itu harus berilmi. Ojo mau berkira kok kuasi gajaran ini. Kita harus maju lewat ilmu. Misalnya supaya sifat pikir itu hilang. Katakan kaji itu lebih mahal ketimbang uang parkir, ketimbang uang lebih terminal teror. Uang TV visional itu gawe sponsor lebih mahal ketimbang uang apa? Parkir lebih murah ketimbang uang apa? Kalau gue hitung 1 hari itu 2.000, apa 3.000 itu tak umurmu di duit tidak bisa. Dan anak kaji 30 juta berarti kaji reganya tetap per hari mau 1.000. Lu mau kehilangan 30 juta gegere ra karo. Ngekei pangeran 30 juta berarti zaman kudu karo nyumbang agama per hari hanya 1.500. Ini contoh hero. Akhirnya kita malu, misalnya malu. Aku di mobil regane sakmono, aku duwe omah regane sakmono.
Jadi agama itu dilatih hero itu lewat perbandingan, termasuk perbandingan. Ya soleh-soleh gini itu yang paling minim, paling nihil di mayoritas umat Islam. Mulane rawan haji ini radi tompong. Iku ora ono hero blas. Gak ono sentimene. Kula sebagai wong alim nggih, nak jam 3 bengi mlaku teng kota napa keluyuran. Nak ora wong nakal bengi-bengi di aktivitas. Niku kula nunang, nangis kula. Ya ora tensi soleh wis sing nakal e wani di aktif nganti malam hari. Ora malah ketemu. Wong nakal wani tukaran, preman-preman wani mati tukaran demi perjuangan jaga teritorial. Kadang kita jadi wong soleh itu jangan. Buat dinane ra karuan. Sampai awal dibandengi fisik, dibandengi jimat. Mas. Cara kula ora usah wedi. Iya begini. Ini contoh-contoh hira, kalau tidak dalam konteks apa, contoh hira. Kenapa orang soleh itu kadang hajinya masih susah diterima? Karena kesalian ini tanpa apa? Itu Imam Ghazali pernah cerita di Ihya, di kitab Afatil Uslah, sampai cari nanti, kitab Afatil apa? Uslah. Ini beliau cerita, ada satu perkampungan. Orang satu kampung itu soleh semua. Dimana kalau siang itu puasa, kalau malam itu tahajud. Tapi di saat itu masih ada Nabi, sehingga masih ada wahyu. Allah memberi wahyu kepada Nabi itu, katakan pada penduduk itu, bahwa saya ada ridho ke semua mereka. Nabi itu kan bingung, ngomong soleh kabeh gak diridani. Nabi itu takut nemiran, kenapa ya Rabbi? Dari pangeran, karena gak pernah kepengen ragi istiqomah Islam di seluruh bumi saya. Artinya gak dihirau, Imam Ghazali gak. Dia pokoknya asik ibadah neng kampungnya, asik nyaman neng kampungnya sudah. Dia tidak pernah tersinggung saat misalnya moro di Solio, misalnya moro kota baru. Ini tetap kayak pangeran, lu kok pangeran nggak disembah. Lu kok ini tetap bikin pangeran nggak disembah. Kurang wajar kan? Harusnya setiap umat Islam itu punya sirah begitu. Misalnya kampung sini soleh, kampung Wonokromo soleh, tapi kamu kemana ada kampung preman, nanti kamu bersih. Lu nih kini lampung kayak nih bumi pangeran, nih kini lampung kayak mangan rezeki nih. Kok pangeran gak diurusi kupi? Kita harus punya sirah begitu. Kemudian lewat hero itu mungkin kita punya keputusan, ya sudah. Mungkin prosesnya belum ada yang dakwah, ya sudah saya yang dakwah. Kalau saya tidak mungkin sudah saya jadi donatur pada mereka yang dakwah. Itu namanya punya apa? Hero. Kalau orang Amerika saja punya hero untuk mengembangkan demokratisasi di seluruh penjuru dunia, maka kita tidak punya hero untuk mengislamisasi di seluruh dunia. Kalau orang-orang narkoba ingin mengedarkan narkobanya di seluruh penjuru karena biar tambah laris, maka kita tidak ingin mengobarkan semangat Islam di seluruh. Nah ini sing mari oleh kriminal itu ora tau tersinggung blas. Ketika maksiat ning dindi atau dikembangno wong dolen kita wong soleh atau ngembangno kita iku sumare hajine ra ditampa iki, salate ra ditampa. Mane kula mulang teng mriki nggih nyaman tak anggap mawon kula wis nadini wong dolen duwe sel-sel kesalehan. Mane kula bener kanjak apa kula. Wah ya maksudnya bener sampeyan kalau usule. Kamane nak wong dolen iso ge cabang kedoliman, mosok wong soleh ra ge cabang ketolehan kok repot kok kira nerang kok wae. Mana musuh tak mau gue soleh lah orang Arab jiwa ini arah tak kok. Nggak dibaptis kan ini benumat umat soleh maksudnya. Dan biar sampean tahu selama ini kita cukup intifak soleh, tapi soleh pasti. Dan itu kriminal dalam hukum Allah karena jelas-jelas dalam syariat Islam ada amar ma'ruf nahi munkar. Kemana orang nasrul Islam. Dan Allah mencontohkan lewat tamparan-tamparan wong dolim. Misalnya wong dolim badan narkoba pusat di cabang yang dindi. Niklah pusat di cabang yang dindi. Bar pusat di cabang yang dindi. Lu wong soleh kok. Wah, amar betutut. Semua zaman tukaran berbujuk deh. Bantukaran diadu adol tawakal. Wah, jadinya sementara. Kira lah. Malah kamu digawa-gawa ke alatan kering. Kita miskin mah nggak apa-apa. Tapi kalau tidak bisa berjuang itu haram. Pulau itu marah tuh. Tapi kalau karena malah tidak bisa berjuang itu yang kita nangis. Jangan salah paham. Saya miskin itu buat. Kita tidak apa-apa miskin. Tapi kalau miskin yang menghalangi kita berjuang, kita harus nangis. Karena itu parah. Itu lampu merah. Miskin yang tidak berjuang, itu lampu apa? Merah. Maksudnya kalau sudah dirine kenapa wong-wong itu orang ditompo haji. Karena kadang kesalahan mereka tampil di kayak satu perkampungan yang soleh semua, tapi Allah beri wahyu bahwa ibadah mereka tidak diterima. Karena dan ini semenjak ngaji ini kan kalau mulia anak musim haji karena ini bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ya. Itu sampai biar tahu peta masalah di kersane Allah.
Zaman kudune tersinggung. Kalau gardu bisa di mana-mana, kalau bar bisa di mana-mana, kenapa kesalahan tidak bisa di? Kita harus ikut terlibat mengedarkan kesalahan. Kalau ekstasi bisa beredar sampai ke SD, bahkan ada sebagian informasi sampai ke kampung-kampung, sampai lewat sel-selnya. Kenapa kita tidak punya sel-sel kesalahan? Dan kita nggak pernah tersinggung, juga nggak pernah ngerasa ada apa-apa. Ya biasa-biasa wae. Bagaimana mungkin kita mencintai Allah dengan yang dingin-dingin saja? Nggak pacarannya aktif, nggak ada masjid. Bariku nawani jasa. Sampai pangeran malah biasa-biasa. Wah, senengnya rata-rata menjaluk. Oh, terkelak. Kenapa? Nah, cuma ada kasih lagi tombol. Bukan ini tenang, bukan siang. Mana mulai saat ini tobat gitu, janji berulang. Soal mulai saat ini apa? Ada kesalahan-kesalahan kita dalam kesalahan. Soleh itu tak. Dan fatal bangsa. Dan itu Allah memperingatkan lewat sel-sel kezoli, lewat perilaku-perilaku kezoli. Hadis wawi yang taskum korpun, fakol demas sal kauma korpun. Kalau kezoliman saja punya sel yang kemana-mana, bisa mengejarkan ekstasi kemana-mana. Majalah pornografi loh ke Jakarta itu beredar di Jumat loh sini. Masa kesalahan itu beredar kemana? Itu tamparan ketika kezoliman bisa ekspansi, bisa mengedarkan kemana-mana. Masa kesalahan dingin-dingin saja. Malamin kemulan. Ya ini kesalahan sehingga dicintai Allah. Mulanya ciri utama Nabi mesti tahu perang dari kezoliman. Mulai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim hati-hati Nabi. Tak urip-uripnya ngalami perang. Nabi Muhammad tambah menang. Sayyidina Umar ekspansi sampai ke Eropa Timur Asia Timur. Karena kalau bandingannya dengan ekspansi kezaliman tentu itu menyinggung. Paham sih? Jadi kamane gak ono sejarah wong saleh itu dingin-dingin saja ora ono. Apa direwangi pedagang India teman sanding Aceh nara demi nyebarno apa? Mereka juga punya keluarga. Tapi nyatanya demi Islam mereka rela meninggalkan keluarga untuk nasrul Nah, kalau nuruti seneng nuruti nafsu ya seneng ngomong. Apa mau itu? Kalau di sini aman kan tetap Bojonegoro. Saya itu kalau akhir bulan itu Bojonegoro. Tapi ya jam segini saya nanti ngejar. Padahal ya itu tadi. Kalau ini cerita saya itu sakit 10 hari. Kemarin saya ajak ngaji ke Bojonegoro. Karena mau saya tinggal ke situ. Itu harus dilatih. Orang harus melatih diri berjuang. Berjuang diri utamanya memang berat karena meninggalkan keluar. Tapi ya sama bandar narkoba juga meninggalkan keluar. Toh mereka bisa mengedarkan kezaliman kemana? Kalau kita kesalahan enggak. Nah, ini salah yang kriminal. Salah yang menurut cerita Imam Ghazali ya dari riwayat Allah dari itu sama mereka. Kau tahu di sentimen agama. Bagaimana dengan nabi-nabi dulu itu begitu. Setiap melihat kezaliman dia janggal. Mereka janggal, nabi-nabi itu janggal. Lu mangan rezeki Allah, Allah ora disembah. Sing dipanggoni bumi Allah, Allah ora disembah. Bangun manusa ora manusa. Kita gak biasa-biasa ya. Kalau kezaliman di mana-mana biasa dari urusan dewi-dewi. Ini suwe urusan dewi-dewi. Tapi kemudian masalahnya kan wong dolim sing mbok anggap biasa-biasa wae duwe channel, duwe akses ning daerah kesalehan. Nah, akhire sing saleh ra jajah ning daerah dolim, sing dolim jajah ning daerah saleh. Ya iku sing malah cepet asline. Akhire generasi saleh pas wetok entek. Mergo anak mesti jajah kedolim. Anak mulai seneng pornografi, pornografi. Kowe ora tau jajah anake mereka, jika anake mereka tetap dolim, ekspansi anak melok to. Kowe ora tau kon diridani pengiran kocak apa. Kon iki tenan lho, niki mboten guyon iki. Niki sing ati sing rontok serep, tapi tenan ono takdir maksudnya wonten ana. Nek kula paham. Terus niki kula ngaji sing ngaji kedua ini, sesi kedua ini khusus tentang membangkitkan mahabbah ning Rasulullah. Terus ini kutipan sang Ihya sing dene keutamaane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor ini gue 312 ya, 312. Yang fotokopi sesungguhnya lagi. Alhamdulillah. Boleh. Baru ya anak Umar bin Khattab nih, berarti nomor berapa boleh? 5 gitu. Nomor 213 baris kelima nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iki cek tak rekor lah, betul apa rekor? Saya ngerti sih, Islam.
Nakar kan bila dilakukan Jumat tentu. Berarti dia tak terkenal. Iso dia tak terkenal. Kalau kan ora kaji benar. Dan ngaji ini ki yang ngelawan setan paham. Anggap aja tembalan jumroh tak izin. Bodoh-bodoh ngelawan apa? Itu ada seorang ulama di wiridan khusus melindungi diri dari setan. Itu metu ke masjid seperti setan. Hasil intinya cerita ini Pak Ruhin. Pulau itu setan. Jangan apa kan? Pulau kerja kompensasi politik bejenengan. Syaratnya kita wiridan itu diajar oleh sinten-sinten. Nak jenengan orang ajar wiridan itu kalau jamir bakal tak bodoh. Jadi dia Ruhin pinter. Jangan aku anut gue berarti dapat setan. Demi Tuhan, kebaikan ini akan saya ajarkan ke siapa saja. Ciri utama kebaikan diajar. Ini kata teori tadi. Kalau kezaliman kita mengembangkan kezaliman, mengajarkan kezaliman, kenapa kesalehan malah ditutup? Tutup. Enggak diajar. Kesalehan itu harus dikampanyakan. Karena kezaliman saja pakai promosi, pakai Mana ngantul dulu. Mulai urip pusing gagah itu. Wah, akhirnya lah kok sing gagah. Karena nak kira gagah ya ora pasti gampang. Ya, oke teman-teman. Kulo nanti kelarane gak teman-teman. Ya itu dengan maksudnya. Ya taruhkan dengan. Mau dari masalah kaji nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tambah maaf bagi tanda. Waruya anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol kami abada mauti Rasulillah. Ya niki tentang Umar bin Khattab. Yabdi engkang nangis sapa Sayyidina Umar. Wa yaqulu lan dawuh sapa Umar. Iki dawuh teng depan jenazah Rasulullah. Atau dawuh sakwise Rasulullah napa wafat. Iki dawuh Sayyidina Umar. Ini sangat dramatis. Biabi antau ya Rasulullah. Demi bapak ibu kula ya Rasulullah. Samane saya siap jadi tebusan engkau ya Rasulullah. Laka dekana teman-teman ana apa jibun apa kayu. Tak tubuh kang khutbah panjenengan anak tak menusuk alih ngatas sipir sing tak niki mimbar sing tak niki tetep teng Madinah niku kenapa yang termasuk abadi sampai sekarang itu mimbar apa begini saiki ning Madinah yang masih napa mimbarun napa Rasulullah karena di antara mukjizatnya Nabi yang muncul setelah wafat ya bentuk mimbar itu nggih napa mimbar hanya karuan Quran karuan hanya di antara benda mati yang menunjukkan mukjizatnya Nabi itu mimbar. Ini itu suatu saat Nabi ini gaya mimbar darurat. Ini mimbar kita ini mimbar elek nih, mimbar darurat sih. Hasil Nabi khutbah kemeriku kan. Suatu saat ono Bani Najjar tukang kreator kayu. Cara saya untuk poro Bani Najjar, kan dari Najjar tukang nopo hasil nyarana ya Rasulullah ini tidak layak untuk seorang engkau. Engkau itu pemimpin awalin wal akhirin masa mimbarnya gini. Mau tabikan mimbar yang lebih bagus. Karena Bani Najjar itu pintar muka kaum jebol. Akhirnya mimbar yang itu disingkirkan. Lalu sahabat itu orang nangis. Karena mimbar itu nopo keberatan saat ditinggalkan Rasulullah tidak dipakai nopo. Akhirnya Nabi matur ning Bani Najjar ya sudah pakai mimbar itu. Ke mimbar itu kasihan nangis mergo ra tanggo nopo. Itu kenapa sirrinya mimbar itu yang diabadikan karena itu diantaranya pernah meninggalkan mukjizat yang disaksikan oleh banyak sahabat. Jadi tidak mitos, tidak satu dunia khayal ini disaksikan banyak apa? Jadi terus diulang lagi oleh Sayyidina Umar. Malam maka turun mas. Monggo semangsane ada sapa anak manusa, ittaqat monggo damel panjenengan mimbaran ing mimbar. Litus mi'ahum supaya ngrungokno panjenengan gum ing anas. Kamane ge mimbar sing luwih lek luwih megah. Ya luwih dhuwur barang. Mergo ben wong akeh tambah krungu. Fakana mongko nangis. Apa aljatu apa mimbar kayu sing bekas sing ape dibekasno li sira kita krana pisah ning jenengan hatta jaal ta singgo damel panjenengan ya kakang tangan panjenengan ali ing atase mimbar kata-kata mongko anteng apa mimbar umat tuka mongko umat panjenengan ing kanat ana apa umat tuka aula luwes berhak bilhanin kelawan dikangi ile kamar sira lama para taun sangsane misai panjenengan dum ing anas jadi gampangane ngene ini juga biro lagi masih sepakat ya? Kayu ditinggal Nabi nangis. Kok kowe manusa biasa-biasa? Ya ana ulama sing ora kajar. Tuwikal mati kok ora tau nangis. Ana wong nangis. Kok benar terus dengan nangis. Kok aku nangis, tak nangis tidak Nabi kok apa ya. Kok dekne ku tersinggung nek iso nangis wong liya tenan nek tau nangis tidak Nabi kok. Ya tak kuwi wong iku ya ana. Biabi antau ya Rasulullah lakot balas.
Teman-teman tumuka min fadilah jika sangking keutamaan panjinan ing dawa ing kersane Allah. Anja ala ta'ata ka ta'ata. Faqala aja min qa'il mayyuti Rasulullah faqad ata Allah. Biabi antau umya Rasulullah qad balagu min fadilah jika inda an ukhbirat an akhbaro kabil afi angka qabla ayyukhbiro kabil jami. Sedurunge cerita dengan salah cerita di sepuro. Faqala ta'ala apa wa angka lima ajin salah. Biabi antara umya Rasulullah qad balagha min fadilatika inda an sa'ataka akhiral anbiya tapi wazar karo kafi awali faqala wa iz akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka min Nuh wa Ibrahim. Biabi antara umya Rasulullah qad balagha teman-teman tumuka min fadilatika inda an ahlan nari satune penduduk neraka yawat bina seneng sapa ahli nar ayakunu qad atauka. Yen to ana sapa ahli nar qad atauka teman-teman to atau ahli nar ka ing sira wa hum halu ta ahli nar bin abadi ana ing misar-misarin nar. Yu adzabuna yaquluna ya letana ata'na wa ata'na rasul. Ya fi antau ya Rasulullah wala ingkana Musa bin Imran atau wa hajar. Musa bin Imran diparingi watu sing tatapat dari minggul anggar sing iso milekno dari. Sama zabi a'jaba min asabika iku cek heboh napa jenenge biji-bijine panjenengan naba amin halma. Nalikane napa jenenge mancur minhatani asabika alma usani. Sallallahu alaihi wa sallam antau ya Rasulullah ingkana Sulaiman bin Dawud atau wa diparing angin wuduha syahru warwahuha napa sak pelayonan padha karo pelakon sak wulan pama ada bi ajaban nal buruk mergo buruk tetep luwih cepet mergo angine Nabi Sulaiman iku padha mek perjalanan sak wulan lah buruk bertahun-tahun mergo bandingane hanya semalam sampai ke Allah napa mahfud sampai ke Sidratul napa mudah khina tareta lumakane mlaku panjenengan alaihi ngatasi biro ila sama isabia semakale kamu konuli sukat panjenengan asuka ing subuh min lailati kabil abdo pangking abdo pokoke ana Mekah wis mulai sallallahu alaihi wa sallam ya Rasulullah ingkara Isa bin Maryam Isa bin Maryam diparingi pangeran ihya al mauta ing uripno wong mati sama za bi a'jaba bin asad al masmumah pangking wedhus daging maksudnya sing wis diracun khina kalamatka bahwa ya te wedhus itu maswiyatun wis digoreng utawa dibakar. Faqalat lakat zira. La ta'kulni fa inni masmuman. Aja mangan sira ning ingsun fa inni mung sak ning ingsun masmuman. Iki sange senenge Sayyidina Umar. Isa urip wong mati ku gampang. Mung jenazah iki utah. Iki napa? Iki hebat jenengan. Kok tampil wedhus wis dibakar. Iki total pisan. Jadi Sayyidina Umar ngenyak Nabi, tak tunggal jenazah piye wae wong iki utah. Iki napa? Gitu. Jadi lebih gampang, cara tangi potensinya juga gampang. Ini wedhus dagingnya tok. Dibakar iso ngomong, padahal protol. Dibakar bisa. Mana? Jadi intinya hebat kan Nabi Muhammad dari Sayyidina Umar. Ngomong dhewe ngono ae, iki bukti ira ngono ae. Napa? Iki kan kira-kira apa? Tapi Umar ngomong dhewe. Iki bolak-balik bukti. Sama orang iki. Wong Islam saiki misalnya demam tetes mati wong golek gigi. Orang boleh bisi hadis Muslim. Lha ngono kok ora arep tersinggung. Paham ya? Mung panjenengan kade ira ora dene apa? Ngono tak kelek ora ora dene. Tak kelek ora ora dene apa? Ora ora. Kulo boten sombong. Kulo mau mantep menan. Kulo swarga man. Kulo nganti sak iki tiap virus dinu tuh Quran. Iki Quran mutar, boten Quran tafsir. Aja-aja ora tak. Lah ya lek dinane tak Quran amen tuku Quran, kok tuku tafsir sing gede-gede. Saku enak. Tafsir ora ate wong alim. Aku wis ngalim ngarang itu kok tuku tafsir barang angger wis cukup ya kudu. Lalu gak ada tafsir paling berapa judul itu. Lah nek tuku mesti judul. Dia nunjukno tenan. Bukan aku nunjukno nang pangeran aku pertama diriki welingku kayak Quran yo tadi tenan. Yo ora dicon kok. Seneng kok alasan. Tapi ada kono kalem kudu alasan apa? Seneng. Makhluk ngono tuku kono kalem ngarang-ngarang. Kita punya liro. Bojomu ora makhluk ora jelas. Ora wong wedok sing ditakdir rabi mek kowe ora. Gua talu cilik ora jelas. Karo kaya ora jelas penting diutus nabi kon rabi kan. Iku nak butuh kok ana belang rego 3 juta, kalung 2 juta, 6 juta. Quran iki mustaq regane piro? Ngono sakjane takok sing murah pundi. Ngono ora tau tersinggung, aku tekelek ora tau tersinggung. Coba, dan di pulau nu faktornya kepengen buatan tersinggung mawon, pangeran bener tersinggung. Mana pulau nu pokoknya amal-amal sing dadekno para pangeran pulau lakoni. Senajan itu sing lucu-lucu, manjen pulau ra siap berat-berat.
Artinya benono unsur wa ibun apa? Bal. Aku Quran kulo niku. Jadi kulo nak pengen kayak kanca kulo sing sowan kulo napa nak kita seneng Quran kulo sekali enggak. Kadang wonten tamu kulo sekali. Ya mulai sing seri awam, dari wong awam sing gede sampai sing seri menengah, sampai sing seri kabeh sing enggak ditaki niku. Niku kabeh. Ya ada ora terus. Ya itu faktornya ya dirasa. Kulo kadang nak mikir lha yo. Bojo iku makhluk ora jelas kadang tak kono kalung sampai juta. Konco makhluk ora jelas kadang kita hormat entek juga. Ini kita dua yang memandu kita sampai senengi pangeran. Kok kita malah golek sing murah. Di situ wis cukup nganti udal-udalan. Ngono dua kok ning dhuwur kibat nganti anu wong. Engko bareng nuju Quran ora eling Quran, eling berkate. Ora kriminal terus iki. Ngono apa yang suwarga kadila ra ditompo ngenteni ketapatan wong lemah. Awalnya kena kepen resiko hakim ditompo, terus ngajak wong kiriman ditompo. Tapi sing wis dileman iki ora pasti mati. Mati ora. Soale penting ngerasa utang jasa wae sing nembok. Tapi rasa utang jasa kan mengkaji perahu tadi tompo ditolak ora jelas. Ora kasih. Paham ya? Ini aku kau kira ya, berangkatnya geng nopo harus dilatih, kira harus. Ini Nabi Sulaiman geng nopo. La ingkana Sulaiman bin Dawud terus-terusan ini. La ingkana Isa bin Maryam pun terus. Ini yang paling pada keluar terang semasalah Nabi Nuh. Nabi Nuh dianggap pinter di sini Umar. Jadi dianggap Nabi Nuh kurang visioner, kurang apa? Visioner. Ini logikanya kan ini kita sampean dulu. Misalnya ini komunitas Bali, ini komunitas Wonosobo misalnya. Komunitas ini itu misalnya tidak ada pornografi, porno aksi. Sementara komunitas ini itu aktif menyebarkan pornografi, porno aksi misalnya ini contoh. Sementara sing komunitas soleh itu pasif. Jika komunitas soleh ora tahu adol tasbih ning kawasan iki, ya ora tahu dakwah iki. Sementara bocah-bocah nom kene sering menjajakan pornografi ini ning kene. Apa yang terjadi? Sing wong dolim jajah wong soleh sehingga berpotensi sing soleh utawa anak wong soleh katut dolim. Sing wong saleh iki ra tau jajane wong dolim, sehingga sing dolim tetep. Lha iku sing mari Allah gak rido kene. Ora di sentimen blas. Lan bener pangeran ngene cerita iki. Allah gak rido blas masuk anggere bengi ibadah ning poso. Karena ndak pernah menyebar kesolehan. Sementara tetep ae wilayah kedajah kedolim. Bagaimana kita diridani Allah model ngene iku piye? Sama nara percaya suka naruhan warung paling terkenal. Wah warung apa? Mau sing duwe oleh iman dhewe lan. Mergo paling kula hormat wong nggih takok. Gus wong biasa oleh hormat tenan. Wong ku seneng wong akeh njajan akeh. Lah tujuane apa? Iya nak krape aku wong bentrok sing di warung iki kok iya. Lah anak aku ora menarik terus krape wong dolen malah kenangane iki kiai elek wong dolen mah. Kita tuh bisa kok jawab dengan cara yang tidak soknya itu. Tunjukkan kalau kita hormat pada siapa saja yang berpotensi nasrul kan. Problem ini malah. Kenapa wong-wong soleh yang gak dikira, gak diridani? Kalau logikanya jelas. Sama itu mau. Ini misalnya komunitas dolim. Ada pornografi, porno aksi. Yono pornografi nyata, adegan ranjang. Yono pornografi lewat media. Gawe tabloid pornografi. Ini kan tetap ekspansi untuk menjual karya porno. Ini sing soleh lunak. Orang tahu menyebarkan kesalahan. Akhirnya apa? Generasi anak sudah hilang karena terjadi oleh ini. Sementara istri tahu tersentuh. Lah anak orang kecil mutung terus Nabi Nuh ora kena ditiru. Mulane dari Sayyidina Umar nanya Nabi Nuh. Nabi Nuh bareng dakwah mutung, iki kan menghancurkan total. Iku dari Sayyidina Umar yo keliru. Akhirnya wong dolim ora ana sing lahirna wong saleh berarti gagal. Nak Nabi Muhammad gak dari Sayyidina Umar nak jenengan sae. Wong gento-gento wae mbok drungakno bapake gento lah anak-anake berarti Sayyidina Nabi penuh optimisme. Makanya ketika mau dihancurkan Jibril dari Nabi mungkin bapaknya urung Jibril tapi anaknya iya. Karena Nabi aktif. Karena yang di sini kesalahan aktif dah. Mulane kula nu matur wonten lan. Kula nu bolak-balik matur. Nganti sakniki santri kula wonten wong Madura, kula nu hormat. Ya ben satu Muharram kula badhe dolan teng Madura. Insyaallah sekarang. Kula nu duwe santri Madura sing asibah. Niku yen sarang kula hormati tenan. Di Bali itu ada Islam itu gara-gara ada ekspansi. Itu orang Madura yang bedakan.
Bareng setengah sukses ngajak ponakane adi. Dulu kan gak peduli gak ada tempat. Wah, dia musola, di pinggir pura Allah. Udah dia musola kenapa? Pinggir wong Buddha di hidup itu asal biro yang melihat asal. Lah Jawa kakang muda. Akhirnya apa? Generasi putu itu modalnya sarang malah sekedar Islam ngalim. Jadi ngaji mbek kula. Kula hormati tenan. Sampai tak beri khusus. Kalau Islam itu piye wae ana iku baru kayak ekspansi, baru kayak aktif. Jadi iku lewat pedagang, jadi lewat penyanyi, jadi lewat gento-gento, pokoknya wala aselu Islam itu barokah di eksistensi, baru kayak wong aktif. Saya ingin misalnya masjid di Jakarta, mungkin dibangun pakai uang korupsi, uang subhat, atau dibangun pakai uang hasil artis. Tapi kalau masjid tetap jadi siar Islam. Tetap apa antus masjid di Haliloya. Ya apa antus masjid di Gayet, posko prosti. Artinya tetap ada eksistensi muslim karena dia aktif. Tapi nak kue soleh pasif, tetap tempat itu sebagai bangunan liar atau tanah yang netral iso digo prostitusi. Suatu saat jadi gereja, jadi Islam. Wong kue soleh meragawe popok, atau setengah dolim tapi faktanya gemet. Benar maksudnya. Iya artinya itu piye wae baru kayak aktif itu ada, paham ya? Baru kayak aktif itu apa? Ada. Mungkin saya itu tobat, songko mental pasif, itu tobat. Mulai nangis. Ya rati sepura saya lakoni tenan istighfar kok. Waktu itu lakoni tenan istighfar gak modal. Maksudnya lakoni tenan, syarat tobat itu lakoni kesalahan terus nomor loro prosedur istighfar. Tapi nomor 1 merombak napa perilaku salah. Paham ya? Iki Nabi Nuh dibandingkan Nabi Muhammad. Nabi Nuh nggak paham fatalistik. Yaitu ketika kaum ora nut dihancur. Lah Pak cara Nabi Muhammad ngancur kaum sing dolen itu padha karo juga menghentikan populasi kesalehan. Karena populasi kesalehan tetap bisa beredar bahkan di komunitas wong dolen. Yaitu misalnya anak-anak wong dolen saiki dadi to. Contoh gampang Indonesia baru kayak TPA. Mungkin sing mulang yo wae kayak men masak. Mungkin ya mau itu wong seneng organik. Tapi karena satu perilaku aktif berapa juta orang yang bisa baca Quran karena TPA. Padahal orang duwe sanad maca tajwid, ora tau mondok ning gone pondok-pondok Quran. Artinya tetap baru kayak aktif ini ada berapa juta anak kita yang bisa baca Quran baru kayak TPA. Bahkan akeh sing wong tuane ora salat, terus anake bar TPA salat katut salat. Akeh sing anake poso bapake urung poso, bapake poso mergo akeh anake. Intinya apa? Barokah dai-dai sing aktif gawe satu gerakan tetap manfaat. Malah dikritik ora sana, sing jual sih wong nganggur, ngono. Itu gampang sih ujian mbek wong liya. Malah disaingi iki ora metode iki ora NU iki Muhammadiyah iki. Lah ngarepe pangeran ora Muhammadiyah, anane bener wis salah titik. Ngono ae. Wong kiai nek dhewe ngadepi pangeran yo mriyang. Bodoh, mau meriah nih, macam gimana? Tapi Muhammadiyah nggak seperti pengiran, kenapa? Meriah. Sing meriah mesti tok, wong sing berjuang. Mungkin dihitung sahid, dihitung apa? Maksud berjuang membangun Islam. Itu sering diprotes. Kemudian dekat sampai jamaah tabligh Muhammadiyah. Aku wong alim, rohku soleh berasolah. Aku itu sendiri guru-guru. Sama tabligh Muhammadiyah, ono NU, ono LDII, Wahabibah. Ya seneng nggak ngapal nama-nama. Paling kowe nganggur, tebakanku jelas. Mergo kowe iku. Lah aku kan mikir karo kowe ora iso. Mau di pekerjaan tetap. Kalau wong yo ning didi mulang yo sing ngrungokno. Dadi ra tempat aneh-aneh kok kowe. Agak aneh pantus nganggur. Mbok mulu mareni. Mari ramutu. Apa Imam Ghazali NU yo ora. Paham? Anggulan manyaran Mia ini pengurus-pengurus itu tuan dulu, kunjungan dari NU. Dia pokoknya kalau BNU dia senang, dia Muhammadiyah dia senang, pokoknya dia soleh kabeh senang. Aku ngotot aku sing jelas. Lu jelas wong soleh senang soleh. Oh senang dia sing jelas wong soleh senang wong soleh iku amning. Justru sampean wong soleh sing sektari kita. Ajaran kesalehan assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ngono nang le wa ala ibadi NU ta wa ala ibadi Muhammadiyah. Nah, gua betulan nih ngelah hari ini ngono. Oke, assalamualaikum wa ibadillahis. Solihin. Ya siapa saja sing napa?
Makanya ada lewat ngaji ini harus ada punya hero. Jangan sampai kesalahan kita kesalahan sing pasti sehingga akan menghancurkan habitat kesalahan itu sendiri. Ini bojo kula sering nangis ibu. Kula kuwatir kula tunggal nek sampean mati ora ana wong asik mulang Quran. Mergo asik mulang Quran itu ya butuh seni, butuh hero. Lu ora untuk duwe atau apa kok seneng kan ya aneh. Dan itu harus kita tradisikan. Di mana wong seneng bakat Quran, seneng asik ngomong ulumul Quran. Karena sekarang ulumul Quran sudah diambil oleh ilmu-ilmu yang spesifik kayak filsafat, atau psikologi. Misalnya begini contoh paling mudah. Kita punya ilmu tentang susah. Menurut ulumul Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan susah, kendali urusan di tangan Allah. Mungkin kamu sekarang miskin, Allah suatu saat memberi kaya. Kamu sekarang punya masalah, Allah setiap saat bisa mengeluarkan kamu dari masalah. Tapi ilmu ini sudah diambil alih oleh sebuah akademik spesifik. Misalnya fakultas psikologi. Sekarang ada psikiater, ada psikolog. Orang susah konsultasi. Pak, saya kok susah, sekarang miskin. Nah, itu kan hukum Allah. Orang itu ya ada proses miskinnya, kadang ya kaya. Allah hilang. Allah apa? Hilang. Lah engko nak kena pakar seni. Kamu harus melihat yang indah-indah. Malah didorong gambar porno. Paham? Lah kena wong nganggur, tinggal sekap ben lali, tinggal catur tinggal cara romanto, tinggal badminton. Ini kan bahaya, artinya itu repot. Juga di santri ketemu santri, podo tumbuhnya tinggal jagongan. Kita butuh energi untuk mengkampanyakan lagi, mengiklankan lagi, mensponsori lagi ulumul Quran. Bahwa kita tunjukkan bahwa kita sebagai orang Quran itu bagi. Kita nyaman. Kalau tidak kita kalah dengan yang begini-begini itu kita kalah. Oh, apa malah? Ya aku hafal Quran lah, ya. Mbok hafal Quran rezeki kok aneh. Aku nyai lah tapi nak duit kok aneh. Kok buka di kayak duit. Kok kayak buka kok. Iya kok jupungnya berduit. Ya karena saya utak deh. Oh, jadi wong soleh bernyali. Dan yang soleh bernyali. Buat ini tenang, harus punya hero, harus punya apa? Punya semangat, punya sentimen. Orang harus punya sentimen, punya gelora cinta, punya macam. Kita harus punya aman. Mana kalau puwe deh, nampak punya itu puwe. Salah bolak balik ada puwe deh. Tak salah itu salah kita, salah dalam proses itu salah mengkriminal, apa? Serana kok ada belas, serapet apa? Harus dilatih. Ya itu tadi, makanya tadi ngaji tadi itu penting sekali. Kalau setuju oleh pendapat Imam Ghazali menceritakan satu kampung yang soleh semua, tapi semuanya dilaknat Allah. Karena pasti terjajah. Dengan kedolim pasti terjajah. Orang pasti terjajah. Jajal kowe tengok-tengok yang ngomong wiridan, terus anak melarat. Engko Cina sing dagange ora ono sing nunggone ora goleki karyawan. Iki goleki sing melarat, lha omah iku ayo. Korban pasif nggih mboten. Kok pantasnya kan jogoku. Coba kalau kamu aktif, ketok soleh, uripe standar, ketok berkarakter, itu wani sopo. Kamu nak menturun terus malah orang wani. Bukan itu video tapi tenang nih. Enggak mungkin kalian yang pasif tidak dijajah kedoliman aktif bukan mungkin. Mohak. Itu gak gampang itu. Majalah pornografi yang aktif terbitan Jakarta. Kenapa sampai Jogja? Ya karena aktif diedarkan. Bahkan yang dari Hollywood sana. Sehingga bar kelinci itu dindi. Sementara kita sing soleh, muto topik ini loh saat ngelan. Wong soleh itu air merah karo. Mulai pasif gue sampai ngap. Nah, ngono di suara. Mau marah ini dokter. Biabi antau miya Rasulullah kedan ukun ala qaumi faqala rabbil tazar ala radinal kafirin asyar. Teman-teman masuk notokono ala qaumi sampai donga mutamatna rabbil tazar ala radinal kafirin asyar. Walau ta'ala maksudna panjenengan ali nabi nisala halak na kulluna. Umpama jenengan maksudna kula kados nabi Nuh wah kula rusak sedanten. Falakat wuti al-dhuhru gegere jenengan tau injak-injak wa udniya wasub raine jenengan ya tau babak bel lho wa kusirat rubaiyatu ka jenengan untune ya tau sempal fa abaita antaqula illa khairan jenengan buat nate dongakno teng umat kecuali baik fakul ta'wa maghfir li qaumi fa innahum la ya niku iki nunjukno nabi itu visioner. Apapun kecewanya nabi dalam proses dakwah beliau itu optimis suatu saat proses dakwah itu pasti berjalan lancar.
Sehingga akhirnya Mekah jadi negara Islam. Umpama Nabi pasti kumutung kayak Nabi Nuh, dan tidak kesalahan punah. Meskipun kedoliman dia punah, tapi kesalahan kan juga punah. Berarti kan kosong-kosong itu satu-satu. Intinya tetap kesalahan tidak menang. Coba gara-gara Nabi aktif dakwah dengan penuh dedikasi, penuh kesabaran, akhirnya Islam menang di negara Mekah, di Medina sampai lizirahu ala dini. Itu baru kayak aktif. Intinya baru kayak apa? Ya baru kayak penuh perhitungan. Mulanya saya dinamar nggak penuh kurang tanpa perhitungan. Mana dikomentari, wah Nabi Nuh kurang perhitungan. Nah jenengan gepol, tanggung kampanye. Mulanya itu terus no. Biabi antau miya Rasulullah qadid kaba'aka fi qillati sinnika wa qadri ummika malam yastabidu abdika roti sini wa tuli umure Kanjeng Nabi mung swidak telu umat jutaan dakwahe Nabi Nuh 950 tahun mok sing iman 80 nggih 80 Nabi Nuh dakwahe iku fala bisa fihim alfasanatin illa qamtina napa berarti dakwahe Nabi Nuh bener 950 tahun. Iku sing iman 80. Nabi Muhammad musuh gak 3 tahun. Iku mulai ini mau umur 40, berarti mau 23 tahun. Tapi umat jutaan sampai sekarang ini baru kayak aktif, baru kayak berdedikasi. Lu aktif itu penting. Kulo ngasakno teng awak kulo ya, Mbak. Kulo nu mulang Quran mulai umur 17 tahun. Saat ini umur kulo meh 40. Mbak kiai itu umur 3 tahun muridnya bahkan di mergo men mulane kulo tak dibeli mulang. Mulai kula nak nanya santri pulau, itu santri tapi sering berai. Dan jenengan tidak, lho tetep aku ora berai, aku ngomongane yo ya mulang. Misalnya aku berai ning kene mulang ning Bojonegoro, ini berai tetep kowe, aku ora tau berai yo. Jadi tetep apa ini. Lho kok berai ning piye to? Misalnya saiki santri kula ngrasa berai, kula mulang teng mriki. Mriki ngrasa berai, kula mulang teng omah. Aktif Pak. Ya akhirnya itu santri aja, tak jelas pikir-pikir gini tapi gak. Yang penting ngurus rame-rame. Termasuk ciri utama Islam itu siar maknanya rame-rame. Nak kualitas tamu itu ya kuantitatif mutu-mutu. Pokoknya gue rame-rame. Wong konser itu rame, musuh ngadir rame. Mereka Nabi Muhammad itu aktif dan penuh perhitungan. Nabi itu kurang perhitungan. Akhirnya dipasang kabeh. Yang ini jadi nabi, dia mereka wong dolim ini dikaten. Ya malah rasi itu jadi nabi. Engkau dakwai, tidak dakwai, dibanyak. Paham ini malah ada di nama anggalan nabi. Lakotit tabak teman-teman anut kain siro ya Rasulullah. Pikir latih sini kain dalam CDE umur panjenengan. Wapas li umri kalan CDE umur panjenengan. Malam ya tapi nukan di kasroti sini watuli umri. Ini Nabi Nuh kan lakot artalanukan ila qaumihi nama para bisa fihim alfatanatin illa qamsina nama aman. Walaupun amalan teman-teman iman jika lan sira panjenengan ya Rasulullah al katsir kelompok akeh. Wa ma amana lan ora iman mau ketane no sapa ila qalilan kecuali si biati antum ya Rasulullah lam tijalis ila kufan lakama jalas tanah iki mulai harum. Dengan segala prestasi jenengan, dengan segala kelebihan jenengan wong semono jenengan purun jagungan mbek kita. Umpama jenengan milih jagungan mbek wong sing selevel, lam sudah dikilakuf anak kama adalah tanah. Wah ya jenengan orang arah jagungan mbek kita. Walau lam tangkap ilakuf anak kama anak kaksa ilaini. Walau lam tuakil ilakuf anak kama wa saltan. Jadi ini dengan segala kelebihan Nabi Muhammad kau menjelma sebagai basaria yang sederhana. Kerto dahar bareng, kerto rapi di biasa, ya kerto dahar yang setara kalau umumnya orang Tapi apa yang terjadi? Justru kebiasaan ini menjadi hal yang baik. Karena kebaikan menjadi populis, menjadi sederhana. Mana kalau mau tertemu di sini. Jadi kiai itu haram sempurna. Nak sempurna malah agama mati. Mereka kalau sempurna malah tidak tersentuh. Bangnya tidak tersentuh. Lah biasa-biasa aja malah tersentuh. Sempurna itu tidak baik, karena nanti malah tidak tersentuh. Malah keliru ajaran, kiai itu kudu ngalim, kudu dia pekerjaan, ekonominya mantap. Nah itu jadi syarat, tingkah jadi kiai, hitungan jari, dan itu Islam ora duwe daya akeh. Nak tanpa syarat kan rukun yo mlebu, mustofa mlebu, sapa wae anggere Islam yo mlebu. Lha iku kelebihannya Nabi Muhammad tidak mensyaratkan ideal. Dari Sayyidina Umar, meskipun kau itu seorang yang ideal dengan segala prestasi, dengan segala harkat dan martabat, dan punya tradisi yang sederhana.
pola hidupnya nikah ya dengan kita, makan dengan kita, jagungannya juga dengan kita. Jadi termasuk tinggal di Islam abadi kesederhanaan. Mana iki kula nu mate dadi wong alim, kula bolak-balik dengan pangeran Gusti mulya kula sakmene men. Wong seneng ya biasa-biasa wae. Terus ya biasa-biasa. Karena kalau sempurna itu bahaya. Apa? Saya tak kula duwe wakil pengaruh ada malah. Ini sing biasa-biasa ae kadang di duwe, kadang ora, kadang seneng, kadang ora, sing normal-normal wae, malah aman, Islam aman. Iwat dalil-dalil sing biasa. Ini penting kalau aturakan di mana-mana, karena sekarang tuh banyak kriteria-kriteria seorang dai, seorang mubalak yang akhirnya malah menyempitkan potensi yang banyak ini. Mereka kakean syarat, kakean apa? Saya ke Islam orang yang Bali baru kayak kiai yang mau temuin apa baru kayak pedagang sate. Baru kayak pedagang apa? Lembong mau syarat oleh dakwah syaratnya kiai tahu ngaji. Pedagang sate ini rasi dosa. Aku gelap dakwah orang Bali. Karena arah gelem. Dakwah ngenteni utang, ngenteni pinjaman kecukupan. Oh, sekolah karu-karuan. Fala tatwa dalat tanawana kasta ilena wa kal tanawala bitatu para bidal limas. Wa arjab takol fakni cerita. Jenengan gedahar bareng kita, nikah ambek perempuan kita. Jenengan dengan pakaian sederhana, wara bidal khimar jenengan dia kerto numpak khimar. Wa arjab takol fak kadang gonjekan. Bapak dok atau amata alal ardi jenengan dia pak kadang pakanane ceblok dia dijupuk. Wala ikta atau biaka kadang jenengan dilatih tawadu'an min sallallahu alaihi. Intinya Nabi punya pola hidup yang kayak orang awam. Dadane ceblok dia dijupuk, kadang dahar isih nyisatem iki dia dilatih. Jika dengan kesederhanaan ini menjadi mudah, umat niru menjadi. Mane kula piyambak nanti tak niki rata-rata ki alim itu kenapa tidak senang juga ada senang nganggo udeng-udeng. Umat niru ku repot. Lah ciri utama kiai sing tironane gampang. Ya itu ya sunat jarene ono hadis. Tapi kaya aku luwih ono hadis. Senengane kok ono hadis. Iya ono hadis sing kaya aku luwih ono napa? Hadis. Mau repot. Ya hadisnya termasuk niki, Pak. Jadi tenan, ini kitab fikih yang dikarang oleh Hujjatul Islam ngoten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Allah. Anna laka alhamdu la ilaha illa anta al-mannan hamdan yasfi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Annarika nahnu ya Allah dzurriyyatuna man ahabbana wa tanamidina ya Allah. Rasulullah Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alim kitab al-hikmah wa sakinah kandal as. Allahumma shalli ya Allah ala sayyidina Muhammad wa khalilika islami manajika wa sufika Isa. Wa man asyaddu ghairatan fika sayyidina Nuh wa sallallahu alaihi wa sallam hasuna wa laka. Allahumma ya wa azikna halawata ta'limi kitabikal karim wa halawata ta'allam wa halawata amal wa halawata al-munajati fika jikalaka ya wa hatta nakuna ibadan laka wa ibadan nafrahu fika ya Allah wa naktasi fika wa ibadan ya wa la nakunu fi qalbina illa anta wa anta ya fatiras samawati wal ardi ya waliyati dunya wal akhirah. Tawafani muslimah wal hikmah solihin Rabbi usina nashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni wa adkhilna wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hadaitana ya Allah li mahabbati kitabika wa hadaitana ya Allah fi ta'allumi wa ta'limi kitabika wa hadaitana fil khirati laka fika hadaitana hablana bil ladunka rahmah rahmatan hidayati fika wa laka fika ya Allah innaka antal wahhab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Surah Al-Mustaqim